Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aziza Irawan dengan NIM 2111240053, kelas 4B Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Eka Citra Dewi, SE MPD. Kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu langkah-langkah penelitian ilmiah. Untuk mengetahui langkah-langkah penelitian ilmiah, kita harus mengetahui dulu apa itu penelitian ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah metode atau cara dalam mempelajari atau mendapatkan pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka teori. Dan yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah langkah awal dalam penelitian. Masalah biasanya dimulai dari kesadaran akan kesenjangan masalah yang terjadi pada kasus tertentu. Untuk merumuskan masalah dengan baik, harus diawali dengan identifikasi masalah atau mengetahui penyebab dari masalah. Rumusan masalah biasanya ditulis dalam kalimat fakta atau pertanyaan ilmiah. Kemudian menyusun kerangka teori. Untuk menyusun kerangka teori, kita harus mengumpulkan informasi serta keterangan baik secara teori maupun data-data fakta di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai modal awal untuk menyusun hipotesis. Hipotesis sendiri yang biasa kita kenal dengan dugaan sementara dari permasalahan suatu penelitian. Untuk merumuskan hipotesis, kita harus memulai dengan 3 langkah. Yang pertama, membuat catatan pertanyaan, dan yang kedua, mengandung variabel-variabel yang menjadi perhatian. Yang ketiga, hipotesis harus bisa diuji, artinya didapat berdasarkan keterangan yang dikaji dari sumber bacaan atau fakta. Selanjutnya, jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Hipotesis verifikatif, hipotesis yang menghubungkan atau menautkan dua variabel atau lebih untuk diuji. Kemudian, menguji hipotesis itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan alat statistik inferensial dan statistik deskriptif untuk meyakinkan atau membuktikan apakah teori-teori teruji secara signifikan atau tidak berdasarkan hasil uji fakta-fakta secara empirik. Ini biasa dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, menguji dengan tanpa statis untuk mencari pemaknaan. Ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menjelaskan pokok penting permasalahan. Yang kedua, memberi ringkasan terkait hal yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dan yang ketiga, menghubungkan setiap kelompok data agar dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya, hakikat latar belakang masalah. Ini ada 2 pengertian. Yang pertama, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena atau masalah problematik yang diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita atau kenyataan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada latar belakang masalah adalah bagian yang mendeskripsikan atau memberi informasi awal tentang topik penelitian yang diangkat dan mengapa memilih topik itu, dan dibuat dalam bentuk paragraf.
Unsur-unsur latar belakang masalah ada 5. Yang pertama, alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua, gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir adalah penjelasan singkat tentang kedudukan masalah yang diteliti. Selanjutnya, hakikat kajian teori. Teori adalah pendapat, cara, aturan melakukan sesuatu. Kajian teori atau yang sering disebut juga dengan landasan teori merupakan serangkaian konsep, definisi, dan juga perspektif mengenai satu hal yang tersusun rapi. Jadi, kajian teori adalah proses mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, komponen kajian teori. Kajian teori atau yang sering juga disebut bab 2 pada skripsi. Komponen atau bagian kajian teori terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, landasan atau kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan yang terakhir adalah hipotesis. Ini ada contoh judul penelitian kuantitatif. Pengaruh penerapan hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa di MI 10 Kota Bengkulu. Adapun variabelnya, yang pertama, variabel X, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam lingkungan sekolah. Variabel Y, hasil belajar siswa MI 10 Kota Bengkulu. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa MI 10 Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa MI 10 Kota Bengkulu. Hipotesis HA, terdapat pengaruh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa MI 10 Kota Bengkulu. Kemudian HO, tidak terdapat pengaruh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa MI 10 Kota Bengkulu. Kemudian ada pun contoh judul penelitian kualitatif. Efektivitas penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa MI 10 Kota Bengkulu. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa hakikat dari media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan minat belajar siswa? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan media pembelajaran dengan minat belajar siswa? Kemudian, adapun tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hakikat dari media pembelajaran. Yang kedua, mengetahui yang dimaksud dengan minat belajar. Yang ketiga, mengetahui hubungan media pembelajaran dengan minat belajar siswa. Baik, sekian penjelasan tentang jawaban soal UTS mata kuliah metodologi penelitian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ketikan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.